Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat, terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam. Maka tak lupalah kita untuk senantiasa mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya nanti kita mendapatkan ridha dan ampunan daripada Allah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya nanti di yaumil akhir kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa juga kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah untuk mendoakan kedua orang tua kita, semoga nanti kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan ucapan Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama Allah Subhanahu wa taala dari Asma'illah al-Husna yang ke-23 dan 24, Al-Khafidur Rafi'. Qala ba'dul ulama al-khafid walladhi yakhbitul batila wa ahlah, ar-rafi' walladhi yarfa'ul haqqa wa ahlah. Al-khafid itu artinya dialah yang merendahkan kebatilan daripada orang-orang yang batil, dan ar-rafi' dialah yang meninggikan kebenaran daripada orang-orang yang benar. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Khafid, Allah lah yang berhak merendahkan derajat manusia, dan ar-rafi' Allah jualah yang berhak meninggikan derajat manusia itu. Orang-orang yang benar tinggikan derajatnya oleh Allah, dan orang-orang yang batil direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada orang yang dulunya rendah dengan sebab dia kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah dan taufik sehingga menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Sayyidina Umar dulunya menyembah berhala, kemudian ditinggikan oleh Allah derajatnya sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi manusia yang tinggi derajatnya seperti Barsis al-Abid. Dia seorang ahli ibadah, puluhan tahun berkhalwat, kemudian akibat daripada dirinya itu Allah Subhanahu wa taala rendahkan derajatnya karena di akhir hayatnya dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat manusia sehingga manusia itu lebih hina daripada haiwan ternak. Al-Khafid, derajat manusia itu direndahkan oleh Allah sampai kepada suatu titik di mana manusia itu bisa lebih hina daripada haiwan ternak. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Furqan ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat daripada haiwan ternak, karena haiwan ternak tidak diberi akal oleh Allah. Wajar mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya akal. Sedangkan manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berfikir, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, namun tidak beriman kepada Allah, itu derajatnya lebih hina daripada haiwan ternak. Dan Allah lah yang mengangkat derajat manusia sehingga mereka lebih tinggi daripada malaikat. Manusia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rafi', sehingga manusia ini kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Anbiya ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka sebaik-baik makhluk Allah. Umumnya ahli tafsir mengatakan bahwa ini ayat menunjukkan kepada kedudukan manusia yang beriman, manusia yang beramal soleh itu lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat. Manusia dengan taat, dengan iman, Allah tinggikan derajatnya, bahkan melebihi malaikat. Dan manusia yang sebab kafir, sebab maksiat, Allah turunkan derajatnya sampai lebih hina daripada haiwan ternak.
ternak. Al-khafidur rafi. Nasihat yang akan kita dapat dengan nikmat yang sudah Allah berikan seperti akal ialah, adapun kita berjumpa dengan orang-orang kafir atau kawan kita, maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan mereka supaya Allah berikan hidayah dan taufik. Dan kemudian ketika kita ini yang sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam tetapi masih saja malas beribadah, masih lalai, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai dorongan untuk taat kepada Allah. Setelah itu ketika kita sudah rajin berbuat taat, berbuat ibadah, banyak melaksanakan perbuatan amal soleh, maka sisakanlah waktu setiap saat untuk merasa diri hina di hadapan Allah. Karena semua perbuatan taat kita, perbuatan ibadah kita, perbuatan amal soleh kita itu tidak terlepas daripada bantuan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sombong kepada Allah, dan jangan pula kita merasa mulia kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kalau orang yang mu'allaf pasti mengucapkan kalimat ini. Akan tetapi kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun Islam, maka makna la ilaha illallah itu bukan lagi tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, memanglah kita itu sudah tahu makna tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang makna la ilaha illallah ini. Kalau kita ini sudah berpuluh-puluh tahun Islam, maka harus ada yang kita tanamkan di hati kita perihal kalimat la ilaha illallah ini. Apa itu? La nafi'a wa la darra, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan tidak pula ada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. Wala mu'izza wala muzillah, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan atau menghinakan kecuali Allah. Wala mutiya wala mani'a, tidak ada yang memberi atau mencegah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah belum tentu tinggi derajatnya pula di sisi manusia, dan sebaliknya orang yang tinggi derajatnya di sisi manusia belum tentu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala marra rajulun 'indahu jalis marra yakbiha faqala rajulun min askhafil qaumi hadha wallah hariyun min in khataba ayyun kaha wa in shafa ayyu shafa. Qala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha ahra in khataba an la yunkah wa in shafa an la yusafa wa in qala la an la yusma'ah liqawlihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min al-aradi misla hadha, rawahu Bukhari. Rasulullah dan para sahabat sedang duduk, kemudian lewat seorang laki-laki. Ujar baginda Rasulullah, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki yang lewat tadi? Ujar sahabat, itu laki-laki wahai Rasulullah pemuka suatu kaum, penghuni suatu kaum, orang yang sangat terkenal pada kaumnya. Itu orang wahai Rasul, jika dia melamar, lamarannya pasti diterima. Jika dia meminta tolong, pasti ditolong orang. Jika dia berkata, perkataannya pasti didengar. Karena itu orang yang mulia di suatu kaum, kelompoknya. Kemudian lewat lagi seorang laki-laki. Ujar baginda Rasul, wahai sahabat, bagaimana pendapat kalian mengenai seorang laki-laki yang kedua ini? Oh, itu ujar sahabat, laki-laki yang kedua ini, andai kata dia melamar, lamarannya ditolak orang. Andai kata dia meminta suatu pertolongan, dia tidak akan ditolong orang. Andai kata dia berbicara, perkataannya tidak akan didengar orang. Karena orang ini tidak terkenal pada suatu kaum, pada suatu kelompoknya. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, tahukah engkau wahai sahabat bahwa laki-laki yang kedua tadi lebih baik daripada 10 orang laki-laki yang pertama tadi? Karena urusan perihal derajat, meninggikan, merendahkan, memuliakan, menghinakan, itu urusan Allah. Al-khafidur rafi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruba as'asha awbar madfa'in bil bab law aqsama 'ala Allah la adarra, rawahu Muslim. Ujar baginda Rasul, banyak orang yang usang, yang sederhana, rambutnya berdebu, pakaiannya kumuh. Andai kata dia ada, tidak dianggap keberadaannya. Andai kata dia ada, tidak dicari. Tapi ujar baginda Rasulullah SAW, kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah kabulkan sumpahnya itu. Artinya orang itu andai kata minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Lau aqsam 'ala Allah la abarra, saking tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hina di sisi makhluk, di sisi manusia. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya di sisi
sisi manusia, dimuliakan, dipuja-puja, disanjung, belum tentu tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yunsharu lahu minan nas bainal musyriq wal maghrib wa may yazinu 'inda Allah janaha ba'udah." Ujar baginda Rasulullah SAW, ada orang yang dipuja-puja di dunia dari barat sampai timur, orang kenal dia, di seluruh penjuru dunia dia disanjung, dimuliakan, padahal orang itu tidak berharga dibanding daripada sayap nyamuk, dan kalau ditimbang beratnya tidak sebanding daripada seberat sayap nyamuk jua pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang berhak meninggikan derajat seseorang, dan hanya Allah lah yang berhak merendahkan derajat seseorang itu. Al-Khafidur Rafi'. Dan ada pula orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tinggi derajatnya di sisi makhluk. Siapa contohnya? Imamun adil. Pemimpin yang adil ini di sisi Allah akan tinggi, di sisi makhluk masyarakat akan dihormati. Nah, makna adil itu orang yang menggunakan jabatannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemimpin yang adil. Bagaimana derajat seorang pemimpin yang adil itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, Allah menyebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, nanti di padang mahsyar yang sangat panas, yang luar biasa panas, dan ada pun payung yang langsung diberi payung oleh Allah. Siapa itu? Imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, begitu beruntungnya pemimpin yang adil ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua contohnya lagi, al-baniyus syakir, orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syakir, dan yang penuh pemurah. Nah, ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah dan juga sangat dihormati oleh makhluk karena pemurahnya hati. Kemudian ada orang yang ditinggikan derajatnya di sisi makhluk namun tidak ada harga dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Contohnya pemimpin yang zalim. Seperti apa yang zalim itu? Yang menyalahkan wewenang untuk kekayaan sendiri, yang menyalahkan wewenang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, yang menyalahkan wewenang untuk kemakmuran keluarganya sendiri hingga membiarkan rakyatnya sengsara. Nah, dalam dunia dia bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat khusus dan segala macam kemewahan, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah punya kehormatan dan derajat sedikit pun. Kemudian orang yang tidak punya derajat di sisi Allah dan tidak pula punya derajat di sisi manusia. Siapa itu? Al-faqirul fakhur asakhit liqadaillah. Orang yang fakir dan tidak ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fakirnya itu, dan tidak ridha dia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Dan kemudian sebaliknya, apabila orang-orang fakir itu ridha dengan ketentuan Allah terhadap dirinya, terhadap fakirnya itu, maka tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat orang-orang fakir ini punya daulah, punya kekuasaan karena kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah pun berfirman, "Wahai orang-orang fakir yang sabar, yang ridha atas ketentuanku di dunia, maka kalian ini adalah ahli syurga dan kalian punya daulah, punya kuasa. Nah, silahkan cari mana orang-orang yang dulu pernah memberikan kalian makanan, mana orang-orang dulu yang pernah memberikan kalian minuman, mana orang-orang dulu yang pernah memberikan kalian pakaian dan lain sebagainya. Tariklah mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah hebatnya orang-orang fakir ini, yang sabar, yang taat, yang ridho akan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Dia akan mendapatkan surga. Bahkan dia punya daulah, kekuasaan untuk menarik siapa saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil-khafidur rafi'. Orang yang beriman dengan kedua nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ayakhfidal batila wa ahla wa yakhfa'ul haqqa wa ahla. Artinya kita mesti merendahkan kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang batil, dan juga kita mesti meninggikan kebenaran dan perbuatan-perbuatan yang benar yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu kedua hal ini, jangan lagi kita campur-campurkan itu yang batil dan yang hak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum la ta'lamun. Harap hati ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita, dan jangan lupa kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dan inayah supaya kita bisa melawan kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang
yang batil. Kemudian kita mesti bersungguh-sungguh meninggikan kebenaran dan orang-orang yang benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batina batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin.